Setelah kita berhasil melakukan setup dan membuat endpoint get all post untuk mengambil semua data di database MongoDB, berikutnya kita akan membuat sebuah endpoint untuk mengambil satu data dari MongoDB atau data detail dari MongoDB-nya untuk data post. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke project kita. Di sini saya akan membuat sebuah root baru dengan method get. Lalu di sini saya akan menambahkan slash, lalu di sini post ID. Parameter kita pakai metode asing. Di sini ada request sama respon. Lalu di sini kita membuat collection sama dengan db.collection. Lalu di sini nama collectionnya adalah post. Lalu di sini jangan lupa cons, kita akan menampung post ID dari rec.param. Oke, kalau udah berikutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan melakukan query berdasarkan post ID-nya. Berarti di sini cons post sama dengan berarti di sini white collection dot find one. Lalu yang berikutnya di sini adalah kita akan melakukan query, yaitu di mana kita akan mengambil data berdasarkan post ID-nya. Nah, di sini berarti kita memasukkan post ID dari parameter. Lalu di sini kalau sudah berhasil, kita tinggal res.status 200. Di sini berarti JSON, kita masukkan postnya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba tes endpoint yang sudah kita buat ini, di mana kita mengambil data berdasarkan parameter post ID. Di sini kita coba melakukan pengetesan. Di sini kita akan buat tab baru. Oke, di sini kita coba mau mengambil data post ID berdasarkan ID-nya. Jadi di sini slash seperti ini. Nah, di sini kalau teman-teman lihat kita mendapatkan respon 0. Padahal ID-nya sudah sesuai kalau teman-teman lihat di sini. 66 belakangnya 11. Di sini 6611. Kenapa? Sekarang kita coba cek satu persatu. Yang pertama yang perlu kita cek adalah parameternya. Di sini kita akan melakukan pengecekan .log post ID. Di sini kita kasih tanda. Oke, berikutnya kita coba melakukan hit lagi endpoint-nya. Ini masih 0, kita coba intip di bagian konsolnya. Kalau teman-teman lihat di sini, konsolnya sebenarnya sudah masuk data atau post ID-nya sudah masuk dan di sini sudah terlihat di bagian konsolnya. Cuma di sini ada perbedaan. Kalau teman-teman lihat bahwa ini merupakan sebuah string. Sedangkan kalau kita coba mau intip di database kita, di sini bahwa untuk underscore ID-nya atau ID-nya ini bentuknya bukan string tapi object ID. That's why kita perlu mengconvert si post ID ini jadi object ID. Si string post ID ini dari string, si post ID ini dari string menjadi object ID. Gimana caranya? Caranya di sini kita perlu menambahkan metode dari MongoDB-nya. Cons di sini ada yang namanya object ID. Di sini kita require dari MongoDB. Oke, kalau sudah berarti di sini kita perlu convert dulu. Di sini berarti kita tambahkan new object ID lalu kita masukkan post ID-nya. Nah, ini cara kita nge-convert si
string ID-nya menjadi objek ID. Nah, sekarang harusnya ketika kita mau melakukan pengetesan, harusnya kita mendapatkan bukan lagi 0 tapi data dari MongoDB-nya. Nah, sekarang datanya sudah berhasil kita ambil. Sekarang kalau misalkan kita mau ngambil yang pos 5 di sini, ini kan pos 1 ya. Kita coba update. Nah, ini pos 5-nya sudah berhasil kita ambil. Nah, itu dia cara kita membuat atau mengambil data berdasarkan ID dari MongoDB-nya. Oke, di sini kita hapus biar bersih. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat endpoint root dengan menambahkan parameter. Di sini nama parameternya bebas, bisa ID, bisa post ID. Lalu yang kedua, kita ambil parameternya dari request param. Di sini nama variabelnya adalah post ID sesuai dengan nama parameternya. Lalu yang berikutnya di sini kita bisa menggunakan metode find one lalu melakukan query, dan jangan lupa kita perlu convert dulu si post ID-nya atau si parameternya ini. Kenapa? Karena by default dia merupakan sebuah string sedangkan ID dari MongoDB merupakan objek ID. Jadi kita perlu mengkonvertnya dengan memanggil metode objek ID dari MongoDB. That's why nanti kita akan mendapatkan data sesuai dengan ID yang kita kasih. Nah, itu dia untuk mengambil data berdasarkan ID dari MongoDB-nya.